Episode 23. Melepaskan pakaian. Di tempat lain, malam ini Amanda keluar dari apartemennya menuju ke apartemen David. Dia membawa sebuah kunci duplikat di tangannya. Aku tahu keamanan canggih di apartemen ini sistemnya sudah bagus. Tapi mereka masih tidak bisa mengalahkan hacker terbaikku di negara ini. Dengan kunci ini aku bisa langsung masuk ke dalam apartemen David dengan mudah, gumam Amanda tersenyum licik. Setelah sampai di depan pintu apartemen David, Amanda langsung saja dengan mudah membuka pintu itu. Ceklek, dia pun masuk ke dalam apartemen David mengendap-endap. Kamar utama adalah tujuan utamanya. Dia akan berpura-pura telah ditiduri oleh David dan akan mengambil foto mereka berdua. Dan yang pasti akan menggunakan foto itu untuk menaklukkan David dan mengancamnya. Amanda sudah masuk ke dalam kamar David. Dengan cahaya temaram, dia melihat sesosok pria yang sedang tidur tengkurap bertelanjang dada. David, ternyata sangat mudah untuk menaklukkanmu, Amanda menyeringai. Kemudian dia membuka seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya. Dan tidak lupa sebuah kamera canggih dia letakkan di sudut yang pasti bisa untuk merekam semua aktivitasnya nanti. Kemudian Amanda naik ke atas ranjang yang sudah ada seorang pria di atasnya. Padahal dia tidak tahu saja siapa pria itu. Yang pasti bukanlah David karena malam ini David sedang tidak berada di apartemennya. Keesokan paginya, Stella memeluk orang di sampingnya Rat dan juga semakin mendekatkan tubuhnya. Lala, jangan memelukku seperti ini. Bangunlah, ini sudah pagi, seru Ara menggoyangkan tubuh Stella. Stella yang mendengar suara Ara tiba-tiba langsung membuka matanya. Ra, kenapa kamu berada di sini? Tanya Stella Haswara bangun tidurnya. Lala, kenapa aku di sini? Bukankah kamu yang mengajakku untuk menginap di rumah Opa dan Oma? Apa kamu sudah lupa? Jawab Ara bangkit dari tidurnya. Stella semakin bingung. Bukankah tadi malam dia tidur dengan David? Dan Stella sangat yakin bahwa itu bukanlah mimpi. Tapi kenapa jadi seperti ini? Tapi tadi malam kamu tidak tidur di sini kan, Ra? Tanya Stella bangun dan mengejar Ara yang sudah masuk ke dalam kamar mandi. Hei Ra, jawab dulu, seru Stella. Apa sih lah? Nanti saja tanyanya. Aku mau mandi dulu. Jawab Ara dari dalam kamar mandi. Stella menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal karena bingung. Aku sangat yakin bahwa tadi malam David tidur di sini. Dia memelukku seperti boneka, dan pelukan itu sangat terasa. Jadi masa aku hanya bermimpi? Gumam Stella. Setelah 20 menit Ara keluar dari dalam kamar mandi. Dia sudah memakai pakaian lengkap karena tadi sudah mempersiapkannya. Lala, kamu cepetan mandi sana. Aku ada kuliah pagi. Jangan sampai terlambat, ucap Ara sambil mendorong Stella masuk ke dalam kamar mandi. Tapi Ra, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Iya, nanti saja. Sekarang mandi dulu sana, ucap Ara. Akhirnya Stella masuk ke kamar mandi dan terpaksa memendam rasa penasaran yang mendalam. Setelah 30 menit berlalu Stella dan Ara keluar dari kamar dan menuju ruang makan untuk sarapan. Saat sudah sampai Stella melotot tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Dia terdiam tidak percaya bahwa ada David di meja makan dan sedang bercengkrama dengan Opa Richard. Ara yang merasa Stella tidak berjalan kemudian dia menarik lengan gadis itu. Ayolah, kenapa? Diam saja. Seru Ara membuat semua orang melihat siapa yang datang. David tersenyum ketika melihat gadisnya itu. Selamat pagi cucu-cucu Oma. Bagaimana tidur kalian tadi malam? Sapa Oma rebecah. Sangat nyenyak Oma. Bahkan Stella tidur sambil memelukku erat. Iya kan lah? Tanya Ara yang sudah mengambil tempat duduk. Iya, jawab Stella sedikit canggung. David hanya tersenyum simpul melihat tingkah Stella yang seperti itu. Tadi malam David kesini mencari Stella. Katanya kamu tidak mau mengangkat teleponnya. Memang ada masalah apa? Selesaikanlah baik-baik. Jangan main kabur ke sini kalau ada masalah, ucap Opa Richard. Mungkin Stella hanya sedikit salah paham denganku, Opa. David yang menjawab. Ya sudah. Sekarang kita sarapan dahulu. Setelah itu kalian selesaikan masalah kalian, seru Omar becah. Dan selanjutnya mereka sarapan sandwich dengan tenang. Stella selalu mencuri pandang ke arah David. Jadi tadi malam dia benar tidur bersamaku kan? Batin Stella.
Di apartemen David, Amanda menggeliat membuka matanya. Saat pertama kali yang dilihatnya adalah wajah yang sangat dia kenal tapi bukanlah David. "Marco," seru Amanda. Marco yang merasa ada yang memanggilnya langsung membuka matanya. "Selamat pagi Amanda," jawab Marco sambil menguap. "Ah, di mana David? Kenapa kamu yang berada di sini?" teriak wanita itu. "Si bos semalam tidak pulang. Jadi aku yang menjaga apartemennya dari pencuri ataupun wanita jalang sepertimu," ucap Marco membelai pipi Amanda. "Apa maksudmu?" "Hahaha, tidak usah berpura-pura. Kamu tidak akan berhasil menggunakan trik murahan seperti ini jalang. Aku sarankan kepadamu jangan berani mengusik bos lagi atau aku akan melaporkan tindakanmu ini segera," ancam Marco memegang rahang Amanda dengan sangat keras. "Dan ingatlah, aku sudah mempunyai bukti rekaman CCTV apa yang telah kamu perbuat malam ini denganku, dan juga dengan menggunakan kamera bodoh itu untuk mendapatkan keuntungan," lanjut Marco. "Sialan, ternyata pria licik ini sudah mengetahui rencanaku. Aku harus mencari jalan keluar agar pria ini tidak melaporkanku ke polisi. Misiku bertahun-tahun untuk menjebak seseorang ternyata sekarang telah terbongkar dan malah aku yang terjebak," batin Amanda bersambung.